laptop Chromebook Nadiem Makarim. Dan sebelum bahas kasus ini, perkenalkan nama saya Juwita Sari, saya Malika Janati Admin, saya Zidi Jupitita, saya Salsa Bilade, saya Dismika Rahmawati, saya Anissa Rahmatinur. Dan selanjutnya kami akan membahas tanggapan dan juga dampak dari kasus ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang kasus ini, kita akan menampilkan poster kita. Jadi menurut responden pertama, program ini tuh niatnya bagus, tapi sayangnya malah disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mau bagaimanapun, pendidikan adalah masa depan bangsa. Kalau anggarannya disalahgunakan, itu bukan cuma soal uang, tapi soal harapan dan kepercayaan masyarakat yang dihancurkan oleh orang tersebut. Menurut responden kedua dan ketiga, dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook oleh Kemendikbudristek merupakan tamparan serius bagi upaya digitalisasi pendidikan. Meski program ini bertujuan baik untuk meningkatkan akses teknologi di sekolah, realisasi anggaran yang tidak transparan dan harga satuan yang jauh di atas pasaran memunculkan kecurigaan publik. Jadi sebagai Menteri, Nadiem Makarim perlu bertanggung jawab secara moral dan memastikan proses hukum berjalan transparan sambil memperbaiki sistem pengadaan agar kasus serupa tidak terulang. Kepercayaan masyarakat terhadap reformasi pendidikan digital harus dijaga dan integritas. Jadi, secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan kerapuhan tata kelola proyek besar publik, terutama ketika transformasi digital tidak disertai kesiapan sistem dan mekanisme pengawasan memadai. menurut responden 4 dan 5, yaitu kasus ini adalah ujian besar terhadap integritas sektor pendidikan. Jika terbukti ada korupsi, maka kasus Chromebook akan menjadi salah satu simbol kegagalan etika anggaran pendidikan. Namun, jika transparansi dan pertanggungjawaban dijalankan dengan benar, ini juga bisa menjadi momen untuk membersihkan sistem dari dalam. Yang pertama, sangat menyayangkan adanya korupsi di sektor pendidikan, padahal anggaran untuk pendidikan sendiri sudah terkena defisiensi. Yang kedua, muak dengan rezim atau pemerintah sekarang yang tidak becus menangani segala permasalahan di berbagai bidang. Responden ke-6 dan 7. Saya melihat bahwa kasus ini menggambarkan pentingnya pengawasan ketat dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, terutama untuk program-program strategis seperti digitalisasi pendidikan. Jika benar terjadi korupsi, maka hal ini sangat merugikan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, proses hukum harus tetap berjalan secara adil, serta semua pihak yang terlibat harus diberi kesempatan untuk membela diri dan memberikan klarifikasi. Selanjutnya, kurang pengawasan dari pemerintah. Responden ke-8, 9, 10. Program pengadaan Chromebook punya niat baik untuk digitalisasi pendidikan, tapi eksekusinya bermasalah. Dugaan pemaksaan rostrum tanpa kesiapan infrastruktur, potensi markup harga, dan ketidaktransparan proses pengadaan menimbulkan kecurigaan kuat. Meskipun Nadiem belum terbukti terlibat langsung, ia tetap memikul tanggung jawab moral dan politik sebagai pengambilan kebijakan. Transparansi dan audit menyeluruh sangat dibutuhkan agar kepercayaan publik pulih. Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi pengadaan laptop ini setelah mengendus ada kong-kali-kong dan permufakatan jahat yang mengarahkan tim teknis pengadaan di Kementerian Pendidikan untuk membuat kajian yang mengunggulkan laptop Chromebook, sehingga saat ini tim penyidik masih menelusuri siapa pengguna anggaran dan pengelola proyek pengadaan laptop. Anggaran dan pengelola proyek pengadaan laptop Chromebook ini, Kejaksaan juga masih mencari tahu
pihak yang pertama kali merekomendasikan laptop Chromebook dalam proyek ini. Kejaksaan total mencatat anggaran pengadaan sejuta laptop Chromebook ini mencapai angka 9.980.000 triliun. Dana itu terdiri dari 3.582 triliun yang bersumber dari dana Satuan Pendidikan atau DSP dan 6.399 triliun dari dana alokasi khusus atau DAK. Dari dampak semua responden, kita simpulkan korupsi dalam pengadaan laptop pendidikan bukan hanya merugikan negara secara finansial, tapi juga secara langsung merusak keadilan, kepercayaan, dan masa depan siswa. Pemerintah perlu bertindak tegas agar dana pendidikan benar-benar bermanfaat bagi siswa. Jadi itulah 10 tanggapan dan juga dampak dari responden yang kita dapatkan tentang kasus ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.